Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat. Bagi yang baru pertama beribadah, kami menyambut kehadirannya dengan sukacita. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang memerlukan keterangan dan pelayanan, hendaknya menghubungi pendeta, koordinator sektor, atau sekretariat kantor jemaat. Ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta R. Putirulan SSI dengan pembacaan Alkitab. Pertama Raja-Raja 3 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-15 dengan kidung pujian nyanyian rohani. Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan selamat ulang tahun kelahiran bagi anggota jemaat yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, niat pernikahan antara saudara William Markus dan saudari Regina Angwarmas akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 jam 15.00 atau jam 3 sore bertempat di Jemaat Diaspora. Yang kedua, diinformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa ibadah kunci bulan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus jam 18 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Diaspora. Majelis menghimbau kepada Bapak Ibu Jemaat yang tidak beribadah di rumah dapat mengambil bagian di gedung gereja. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Introitus kita di pagi ini berbunyi demikian. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Demikian introitus kita saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sebagai persekutuan, kami tidak menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak menghormati orang tua. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami, perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi kegagalan kami yang lain yang tidak sempat kami ucapkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dengarlah berita berlaku pengampunan dosa. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sebab beginilah Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Raja-Raja pasal 3. Kita akan baca ayat yang ketiga berakhir dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Salomo Memohon Hikmat. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan.
Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Apa yang menarik ketika Bapak Ibu baca tentang pembacaan kita di saat ini? Bapak Ibu, apa yang menarik? Apakah dari judulnya atau ada sepenggal bagian yang menjadi favorit dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya yakin pasti ketika kita membaca, kita akan ingat bahwa doa Salomo adalah meminta hikmat, dan ketika ia meminta hikmat, ia diberikan oleh Allah. Bahkan semua yang ia minta itu dibuktikan ketika ia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi harus menentukan siapa pemilik dari anak yang diperdebatkan antara dua ibu. Kalau zaman dulu tidak ada tes DNA,
Kalau tes DNA gampang saja untuk pastikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang di antara kita boleh meminta, di antara kita ada yang mau meminta, maka apa yang harus kita minta? Kalau kita baca ucapan-ucapan selamat, jarang sekali orang meminta hikmat, tapi yang diminta adalah umur panjang dan kesehatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud bacaan firman Tuhan saat ini bagi saudara dan saya? Kita telah mendengar, kita telah membaca, bahkan selalu kita ingat bahwa yang selalu meminta dari Allah adalah hikmat untuk membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak, untuk menentukan yang baik, sebuah keadilan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca perikop bacaan kita saat ini dari ayat 3 sampai ayat 15, paling tidak ada 6 hal penting yang harus kita lihat bersama. Saya mau mengajak kita untuk melihat pada ayat yang keempat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Yang dilakukan oleh seorang raja, yang dilakukan oleh seorang Salomo adalah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan Allah. Kenapa Salomo harus mempersembahkan korban? Apa yang mendasarinya sehingga dia harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah di bukit pengorbanan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca, kita akan temukan jawabannya. Tetapi hal yang lain yang menarik adalah ketika Salomo dalam mimpinya bertemu dengan Tuhan Allah, lalu Allah berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan dia. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apa doa-doa yang kita panjatkan, apa doa-doa yang kita persembahkan bagi Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan maunya diri kita? Kadang saudara dan saya, kita semua sering berdoa memaksakan kehendak kita untuk Allah laksanakan dalam kehidupan kita, tanpa kita memikirkan kita meminta ini berkenan bagi Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut yang menarik untuk kita lihat. Salomo mendapatkan sebuah anugerah untuk bertemu dengan Tuhan Allah, dan lebih daripada itu menerima anugerah lain berupa hikmat dan pengertian. Karena apa? Kalau kita baca, Bapak Ibu bisa dapat di situ. Karena apa? Sampai Salomo bisa mendapatkan. Padahal dalam bacaan sebelumnya, Salomo seorang yang jahat juga. Dia punya istri banyak. Dia tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang didapat oleh Salomo? Allah berkenan kepada Salomo karena perbuatan-perbuatan ayahnya Daud. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-6, kita akan menemukan di sana, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, perbuatan yang baik sebagai anak menerima upah.
ketika perbuatan orang tua daud berkenan di mata Allah, maka Allah berkenan untuk Salomo, mengangkat dia menjadi seorang raja walaupun ia belum berpengalaman dan masih sangat muda. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Salomo menyadari dirinya bahwa dia masih sangat muda, tidak berpengalaman, dan dia minta kepada Tuhan Allah untuk memampukan, melayakkan dia memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Apa yang diminta? Yang diminta adalah hikmat dan pengertian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia meminta itu, maka Allah berkenan untuk memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga dikatakan dalam bacaan firman Tuhan, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira bagian bacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu setuju tidak? Kalau kita perhadapkan dengan situasi kondisi dunia saat ini, ada begitu banyak orang pintar, orang kaya, orang hebat yang punya kekayaan triliunan rupiah dan segala macam, tapi adakah yang sama seperti Salomo? Bill Gates contohnya, Hasan Bokia, segala macam orang di dunia ini begitu banyak kekayaan. Tetapi Alkitab berkata, tidak akan ada seorang pun yang akan sama dengan engkau. Betul Bapak Ibu? Amin. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih lanjut daripada itu, Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah memberikan jaminannya, jika engkau hidup menurut jalan dan ketetapan yang kutunjukkan kepadamu, aku akan memberikan umur yang banyak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di situ kita bisa temukan bahwa sangat luar biasa seorang Salomo yang adalah raja mau menundukkan diri, mau merendahkan diri untuk meminta wejangan petunjuk dari Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara dan saya? Apa yang kita cari? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menanyakan apa yang ingin diminta dari Tuhan. Jawaban dari seorang Salomo menunjukkan bahwa dia berhikmat. Karena hanya orang yang berhikmat yang merasa dirinya kurang berhikmat. Dia tidak sadar kalau dia berhikmat. Dia selalu merasa kurang sehingga ingin memperoleh hikmat. Tetapi siapa yang merasa sudah tidak perlu hikmat, justru sebenarnya dia adalah orang yang tidak berhikmat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, alasan yang kedua, Salomo diberikan tugas yang begitu berat. Itu sebabnya dalam ketidakmampuannya ia meminta kemampuan dari Tuhan untuk memberikan pertimbangan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat itu bermula dari takut akan Tuhan. Salomo meminta hikmat kepada Allah karena dia takut akan Allah, sehingga dia mendapatkan hikmat untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Tetapi hal yang lebih membuat dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan, apa jadinya dengan Salomo? Kalau doa yang dia panjatkan kepada Tuhan tidak berkenan, apa jadinya dengan Salomo? Oleh sebab itu yang menarik adalah karena itu Salomo begitu
dalam dia meminta kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hikmat itu juga berarti bahwa menyadari hikmat itu sangat penting. Hikmat juga berarti menyadari bahwa hikmat itu sangat penting. Kenapa? Sebab setiap orang yang merasa tidak perlu dengan hikmat adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berguna. Karena dia tahu sebenarnya hikmat itu berguna, tetapi dia tidak tahu untuk memilih mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Untuk berbicara dengan sesama, hanya orang berhikmat yang ketika dia berbicara menyejukkan hati orang yang mendengar. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berhikmat ketika dia berbicara membangkitkan amarah dalam diri orang lain. Permintaannya Salomo adalah untuk kepentingan orang banyak. Salomo meminta bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Salomo meminta untuk bangsa Israel. Salomo meminta hikmat supaya bangsa Israel hidup dalam kedamaian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hikmat Allah yang sejati dan yang sempurna itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dapat bandingkan dalam pertama Korintus 2 ayat 7 sampai 8. Hikmat Allah yang menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus, lewat kematiannya memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Hikmat yang seperti itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya ketika ada di tengah dunia. Apa yang kita minta kepada Allah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di tengah dunia, dalam persekutuan kita, dalam hidup rumah tangga keluarga kita, ketika kita bekerja di kantor, di tempat-tempat pekerjaan kita, ketika kita ada di bangku-bangku sekolah kita, di bangku pendidikan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita meminta kepintaran? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ternyata Salomo tidak meminta hal-hal yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak meminta harta, kekayaan, kedudukan, kehormatan dan sebagainya. Dia hanya meminta hikmat. Apa itu hikmat? Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu dapat diartikan dengan kebijakan, kearifan. Bisa juga diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kepandaian atau pengertian dan pengetahuan. Hikmat itu adalah hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap kehidupan orang Kristen, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab dengan hikmat kita disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara yang kecil, lalu kemudian diberikan perkara-perkara yang besar. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain ketika kita meminta hikmat dari Allah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia, saudara dan saya, kita semua dikejar dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah merasa puas untuk apa yang kita dapat, untuk memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Kita kadang menjadi serigala bagi sesama kita. Kita kadang menjatuhkan sesama kita untuk kita menjadi orang-orang yang di atas. Kita saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Dalam diri kita banyak terjadi kecemburuan, iri hati dan dengki, karena kita tidak meminta hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Pengkhotbah 7 ayat 12 di sana dikatakan. Apa artinya Bapak Ibu Saudaraku? Hati yang penuh dengan hikmat
akan menolong setiap orang untuk menyadari makna dari kehidupan kita. Apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tujuan kita hidup di tengah dunia ini. Tujuan kita cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Maka carilah hikmat itu sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan jemaat dengan bersama mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel dengan berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan, yang lahir dari sama Bapa, sumber dan segala sesuatu, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, bukan dari Allah bukan dibuat, serta yang sama Bapa, yang dengan pengertiannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadikan Roh Kudus dari anak-anak Maria, dan menjadi manusia seperti kalian pada kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang mengikat, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang berfirman dengan kebenaran anak-anak. Aku percaya satu gereja yang kudus, aman dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersama yang akan datang. Solois Bapak Yogi Siahai dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujian. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku.
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat, mari kita tenangkan hati kita. Kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Sebab kami sadar akan diri kami yang berdosa dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak mendatangkan hormat dan puji bagi nama Tuhan, tetapi juga dalam setiap tindakan-tindakan kami yang telah menyakiti hati
tanpa kami sadari kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami tertunduk dan bermohon kepada Bapa di sorga, berkenanlah mengampuni kami, menguduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami layak untuk datang menyembah, memohon di atas mesta-Mu yang kudus. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah pengampunan-Mu bagi kami yang boleh berlaku dalam kehidupan kami dengan melayakkan kami untuk ada sebagai anak-anak Tuhan di hari ini yang kudus, hari yang penuh dengan kemenangan iman. Kami datang bersyukur, berterima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dan berlaku bagi kami selama seusbu yang telah kami lewati dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pengabdian, bahkan pelayanan kami. Bahwa berkenan menyertai, memberkati semua itu, mendatangkan hormat dan puji hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan Allah. Bapa di sorga, di hari kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan menyadarkan kami siapa kami itu. Engkau mengajarkan kami untuk belajar dari seorang Salomo yang hanya menyadari diri bahwa ia terbatas dalam segala hal. Kali itu Bapa di sorga, kami senantiasa bermohon, ajarkan kepada kami agar kami pun menaklukkan segala sesuatu, menyadari diri bahwa kami tidak berguna. Kalau Tuhan tidak berkenan bagi kami, maka semua akan sia-sia. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau boleh mengajarkan kami agar kami pun boleh meminta hikmat yang berasal daripada-Mu dalam doa-doa kami. Biarlah dengan hati kami yang tulus, dalam kesungguhan kami minta apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Ajar kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Allah untuk memampukan melayakkan kami, agar kami bukan menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami dikuatkan, dimampukan, dilayakkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus, lewat Salomo Engkau mengingatkan kami ketika kami hidup, berjalan, melakukan segala sesuatu dalam segala ketetapan dan petunjuk-petunjuk-Mu, maka jaminan keselamatan telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar kami dikuatkan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami, baik kami sebagai pelayan, sebagai umat, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah Tuhan menguatkan iman percaya kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam praktek kehidupan kami dimampukan untuk menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi banyak. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam persekutuan kami di saat ini, ya Allah, kami datang berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah di Kota Sorong, di setiap pelosok yang ada. Dalam situasi dan kondisi yang sementara kami hadapi, ketika banyak di antara kami yang semakin terpapar dalam COVID-19, Tuhan, kami datang berseru kepada-Mu, meminta perlindungan daripada-Mu. Berkenanlah Tuhan Allah, Engkau menyertai, memberkati semua kami di tengah tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami, secara khusus pemerintah yang ada di Kota Sorong, sehingga setiap kebijakan yang diambil, sosial, politik, hukum, biarlah dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan, semua itu boleh berjalan dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami bagi gereja untuk gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan di atas tanah Papua, denominasi yang ada, secara khusus lembaga GB Papua, dari tingkat sinode klasik sampai kepada jemaat-jemaat. Berkenanlah Tuhan Allah, Engkau menyertai, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan
yang sementara menyuarakan suara kenabian, memberitakan Kristus yang tersalib di atas mimbar-mimbar pemberitaan di rumah-rumah Tuhan, tetapi juga dalam rumah tangga, di setiap mezbah yang telah didirikan di setiap rumah tangga keluar. Perkenan Tuhan Allah, Engkau menyertai dan memberkati. Bapa di sorga, berdoa kami bagi persekutuan jemaat GPI Papua Diaspora Solo, dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Tiberia sampai Ibu, dari mereka yang telah berubah putih sampai mereka yang masih ada dalam kandungan ini. Biarlah Tuhan Allah, Engkau juga menyertai memberkati dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dimanapun mereka. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan, mencukupi, mensejahterakan, sehingga di tengah kehidupan persekutuan jemaat ini, nama Tuhan Allah yang terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, pergumulan anak-anak Tuhan yang berat dalam penderitaan sakit, kerinduan dan harapan untuk memiliki masa depan yang cerah bersama Engkau, biarlah dalam perkenan dan cinta kasih Engkau kerjakan itu dalam kehendak Tuhan setiap kali. Bapa, kami datang di saat ini menyerahkan seluruh kehidupan kami, memasuki usul kerja yang baru. Kami mohon Engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami, pegang tangan kami, melangkah bersama dengan kami Tuhan, agar kami tidak tergelincir dan jatuh menjadi mangsa kesia-sia. Terlebih lagi kebenaran firman yang selalu menguatkan iman percaya kami menjadi suluh dan terang pada jalan kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam seluruh persiapan kami untuk mengantar kehidupan kedua anak Tuhan, Saudara Lela Markus dan Georgina Anwar Mas, dalam perencanaan mereka akan dinikahkan pada tanggal 1 nanti. Biarlah Tuhan Allah Engkau menyertai memberkati seluruh persiapan kedua anak Tuhan ini, bersama dengan kehidupan orang tua yang ada di kampung, tetapi juga para wali, para saksi yang telah bersedia menjadi saksi bagi peristiwa ini. Tuhan mampukan dan bijaksanakan semua mereka, sehingga dalam tugas tanggung jawab yang Allah percayakan, mereka mampu memperlambangkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Cincin yang adalah lambang tanda cinta kasih dari kehidupan kedua anak Tuhan, biarlah Tuhan berkati, sebagaimana cincin itu tidak punya ujung, dia bulat, tanda utuh. Begitupun kasih dan sayang bahkan cinta yang dimiliki oleh kehidupan kedua anak Tuhan. Biarlah pada waktunya dalam perkenan semua terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pergumulan kami jemaat, bagi pastori jemaat kami serahkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya bersama dengan semua mereka yang telah memberi diri untuk pekerjaan yang punya Tuhan ini. Diberkatilah setiap mereka dalam rencana kami untuk pekerjaan di hari renovasi teras gereja. Bapak berkenan menyertai memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan terlibat dalam kegiatan di hari. Biarlah semua itu boleh terjadi dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, perencanaan untuk panitia yang baru, pemeliharaan gedung gereja dan pastor, di dalamnya renovasi konsistori dan teras gereja, dan diserahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap rencanakan, jika Engkau berkenan, maka jadilah pada kami menurut kasih dan kehendak-Mu yang agung. Bapa di sorga, kami bawa seluruh pergumulan kami serahkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena kami percaya ketika kami melangkahkan kaki kami tanpa Engkau, semua akan sia-sia. Semua kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan di saat Tuhan kenal kami satu berikut satu dengan nama-nama kami masing-masing, dengan setiap pergumulan kami, dalam setiap harapan kami serahkan semua kami ke dalam tangan pengasih. Baik kami majelis Jumat, pemain keyboard, kantoria, operator yang fokus, bahkan setiap anak-anak Tuhan sampai dengan tua kami. Biarlah Tuhan Allah Engkau menyertai memberkati kami, ikatkan kami dalam tali persekutuan kasih Kristus yang mengikat dan menyempurnakan itu, sehingga di tengah kehidupan persekutuan jemaat, nama Tuhan Allah
di dalam Yesus Kristus yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Inilah kami Bapa, dengan seluruh ungkapan syukur doakan, ampun kami kalau kami minta melebihi kehendak-Mu. Tuhan sempurnakan semua dalam kasih-Mu yang menyempurnakan. Terpujilah nama Tuhan Allah hari ini kekal sampai selama-lamanya, karena kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagi antara hari ini, makanan kami Yesus, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami berdoa orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Surga dan di dunia
menyerahkan persembahan syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Jemaat, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.